Salam maritim Sobat Kamla, kembali lagi bersama IMIC Maritime Education. Belum lama ini, Ibu Pertiwi berduka karena peristiwa tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 milik TNI Angkatan Laut. Hal ini tentu saja meningkatkan keingintahuan masyarakat mengenai bagian-bagian dari kapal selam. IMIC Maritime Education kali ini akan membahas mengenai sejarah kapal selam, cara kerja kapal selam, dan bagian-bagian yang ada di kapal selam. Sobat Kamla sudah biasa melihat kapal yang mengapung dan berlayar di atas permukaan air, bukan? Lalu bagaimana dengan kapal yang menghabiskan kesehariannya di bawah air? Yap, kapal yang bergerak di bawah air dinamakan dengan kapal selam. Dengan bentuknya yang unik dan mengagumkan, kapal selam mengarungi perairan bawah laut yang gelap dan misterius selama berhari-hari hingga berbulan-bulan. Kok nggak takut tenggelam? Kan kapalnya berada di bawah air. Penasaran bagaimana cara kerja kapal selam? Yuk simak serba-serbi kapal selam berikut ini. Sobat Kamla, ada yang tahu apa itu kapal selam? Permukaan laut adalah tempat di mana air dan angin saling bertemu. Kapal laut biasa mengapung di permukaan laut dan memanfaatkan angin untuk bergerak secara efektif. Selain itu, kapal laut ditenagai diesel, dan karena butuh pasokan oksigen untuk membakar bahan bakar, kapal harus tetap berada di atas air. Jika Sobat Kamla pernah snorkeling atau scuba diving, pasti tahu betul bahwa lingkungan bawah laut berbeda 180 derajat. Semakin dalam kamu menyelam, cahaya matahari tak bisa menjangkau, dan tekanan air yang intens amat membahayakan. Jadi, bagaimana manusia bisa mengarungi kedalaman laut? Nah, inilah fungsi dari kapal selam Sobat Kamla. Kapal selam adalah penemuan manusia yang dirancang untuk mengawal manusia mengarungi lingkungan bawah laut yang ekstrim. Bahkan, kapal selam Victor Vescovo pernah menyelam ke kedalaman 11.000 meter. Selain untuk fungsi keamanan dan militer, kapal selam pun ada yang non-militer, dibuat lebih kecil untuk penelitian ilmiah. Lalu sejarah terciptanya kapal selam seperti apa? Kapal selam pertama dibuat di Inggris oleh seorang insinyur Belanda, Cornelis Jacobzoon Drebbel, pada tahun 1620, berbentuk telur dari bahan kayu. Agar tahan air, kapal tersebut dilapisi dengan kulit serta lilin. Perahu Drebbel digerakkan dengan dayung dan dapat bertahan selama 3 jam. Sejarah kapal selam militer hadir pada masa Perang Revolusi AS tahun 1775 sampai 1783. Pada 1776, David Bushnell menciptakan Turtle, sebuah kapal selam untuk membantu tentara AS menaklukkan Britania Raya. Namun, kapal selam ini gagal melakukan tugasnya dan nasibnya antah berantah. Di masa Perang Dunia I, kapal selam militer semakin besar perannya. Angkatan Laut Jerman menciptakan U-boat, kapal selam yang bertanggung jawab atas penenggelaman kapal RMS Lusitania, kapal penumpang Inggris pada 1915 atau 3 tahun menjelang akhir PD1. Insiden tersebut menewaskan hampir 1.200 jiwa. Teknologi mesin energi kapal selam meloncat jauh di 1955. Saat itu, ALAS kembali merilis USS Nautilus, kapal selam pertama yang ditenagai nuklir, yang beroperasi hingga 1980. Sekarang, USS Nautilus bisa dilihat di Submarine Force Library and Museum, Connecticut. Nah, itulah beberapa sejarah penting dalam perkembangan kapal selam nih Sobat Kamla, dari tenaga manusia hingga tenaga nuklir. Bentuk eksternal dari kapal selam. Agar dapat banyak beroperasi, kapal selam masa kini memiliki bagian-bagian rumit. Bagian-bagian penting kapal selam dapat dibagi menjadi 2, eksternal dan internal. Pertama, mari kita bahas bagian penting eksternal pada kapal selam, dimulai dengan sirip. Layaknya sirip pada ikan, sirip kapal selam membantunya berenang dan menyelam. Hal ini dikarenakan sirip mengendalikan gaya apung atau buoyancy kapal selam. Saat menyelam, kapal selam memiliki gaya apung negatif, tetapi
Gerakan baling-baling kapal selam mendorongnya ke depan dan air melewati sirip sehingga menciptakan gaya angkat dan gaya apung menjadi netral, tergantung dari sudut kemiringan dan kecepatan. Sirip kapal selam dapat dikendalikan untuk mengapung atau menyelam. Bagian eksternal lain yang tidak kalah penting adalah menara atau tower. Kalau kamu lihat, kapal selam memiliki bentuk seperti cerutu agar bisa meluncur di air. Di bagian atas kapal selam itulah yang disebut dengan menara. Di kapal selam konvensional, menara digunakan sebagai tempat peralatan navigasi dan peralatan kontrol kapal selam lainnya. Oleh sebab itu, menara ini di masanya disebut menara komando. Di masa kini, karena navigasi dan kontrol sudah berada di dalam kapal, menara ini lebih sering disebut layar atau sail. Kalau bagian internal kapal selam seperti apa? Bagian penting pada internal kapal selam dapat dibagi menjadi 3, yaitu lambung kapal, mesin, dan tangki balas. Pertama, mari kita bahas lambung kapal. Dalam menyelami laut, tekanan air adalah masalah terbesar. Sebagai contoh, di kedalaman 600 meter, tekanan air bisa membunuhmu karena 60 kali lebih besar daripada di permukaan. Oleh karena itulah, lambung kapal adalah bagian kapal yang menahan tekanan tersebut. Terbuat dari baja, kapal selam biasanya memiliki 2 lapis lambung, di luar dan di dalam. Lambung luar bersifat tahan air, sedangkan lambung dalam atau pressure hull jauh lebih kuat dan tahan terhadap tekanan air yang besar. Sebagai contoh, kapal selam Uni Soviet K-222 memiliki lambung kapal dari titanium, salah satu baja terkuat di dunia. Di masa modern, kapal selam militer sudah ditenagai nuklir. Layaknya PLTN, kapal selam memiliki reaktor nuklir berukuran kecil dan tidak membutuhkan pasokan oksigen. Oleh karena itu, kapal selam bertenaga nuklir dapat menggerakkan motor listrik dan baling-baling di permukaan dan di bawah air. Terakhir, terdapat sebuah ruangan di antara 2 lambung kapal yang dapat diisi udara atau air. Ruangan ini disebut tangki balas. Bersama sirip kapal, tangki balas mengendalikan daya apung pada kapal selam, yaitu di saat kapal selam turun atau naik ke permukaan. Saat tangki balas terisi udara, gaya apung pada kapal selam jadi positif, sehingga naik ke permukaan. Saat terisi air, gaya apung menjadi negatif, sehingga kapal turun ke dasar laut. Bagian depan tangki balas biasa diisi air atau udara, sehingga bagian haluan kapal dapat turun atau naik sebelum bagian buritan. Selain itu, tangki balas juga dapat membantu kapal selam naik ke permukaan air dengan cepat bila dalam keadaan darurat. Sobat Kamlah, ada beberapa sistem navigasi penting nih pada kapal selam. Semakin dalam kapal selam menyelam, cahaya semakin tak terlihat. Jadi, bagaimana kapal selam melihat arah tujuan mereka? Tentu dengan sistem navigasi. Pertama, kapal selam memiliki periskop atau teropong yang biasa menyembul dari menara kapal untuk melihat arah. Namun, periskop hanya berguna saat kapal berada di permukaan air atau berada di bawah air namun tidak jauh dari permukaan. Kalau tidak, ya tetap saja tidak kelihatan apa-apa. Selain periskop, sistem navigasi kapal selam modern pun juga sudah elektronik, seperti yang pertama, Global Positioning System atau GPS, sistem navigasi dengan bantuan satelit luar angkasa sebagai panduan posisi kapal selam terkini. Yang kedua, ada Sound Navigation and Ranging atau sonar. Mirip radar, sistem ini mengirimkan gelombang suara ke laut dan mendengarkan pantulan dari dasar laut atau kapal selam terdekat lain. Yang ketiga, sistem navigasi inersia. Dengan giroskop, kapal selam dapat menghitung seberapa jauh jarak yang ditempuh dan arah tujuan tanpa informasi eksternal. Akan tetapi, akurasi sistem navigasi inersia minim dan terkadang perlu dikoreksi oleh kalkulasi GPS, sonar, dan data lainnya. Kapal selam militer dapat beroperasi berhari-hari hingga berbulan-bulan dan berisi puluhan orang. Bagaimana mereka bisa hidup tanpa merasakan dingin dan tekanan bawah laut? Perlu diketahui, kapal selam benar-benar lingkungan yang tertutup rapat.
Mesin nuklir pada kapal memberikan kehangatan dan menghasilkan listrik untuk mengaktifkan mesin penyokong kehidupan di kapal. Dengan tenaga nuklir dan listrik, kapal selam memiliki mesin-mesin untuk menyokong kebutuhan dasar. Terdapat mesin yang menghasilkan oksigen dan memberikan karbon dioksida di lingkungan kapal. Bahkan, kapal selam dapat memasok air minum dengan destilasi air laut dan menghilangkan garam via listrik, tidak perlu khawatir. Itulah fakta-fakta menarik mengenai kapal selam, wahana militer dan sains sebagai upaya manusia dalam menjelajahi kedalaman lautan. Kapal selam adalah salah satu alasan utama manusia mampu menambah pengetahuan tentang laut. Dalam aspek militer, kapal selam adalah salah satu garda terdepan dalam pertahanan negara. Nah, sekian dulu ya informasi kemaritiman yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat memperkaya khasanah kepengetahuan Sobat Kamla semua. Pantau terus informasi update mengenai kemaritiman yang ada di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia hanya di IMIC, Indonesia Maritime Information Center. Jika Sobat Kamla punya ide atau saran untuk IMIC Maritime Education, yuk silahkan tulis di komentar. Terima kasih, sampai jumpa dan salam maritim.